Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya merokok. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video berikut. Video berikut merupakan video simulasi bagaimana asap rokok masuk ke dalam paru-paru.就一節新鮮嘅氣管啦，佢咧你會發覺裏面係潔白無瑕嘅，係幾新鮮，係咪？好啦，咁而家咧我再將呢條氣管睇下氣管先，我哋將氣管咧剪開佢咯，咁睇下咧你見到啲咩現象喎嚇？呢個部位咧因為包住咗正話一條喉啊。所以就都係冇被污染到啦，但係呢一個位置咧就已經咧俾一啲焦油咧就燻黑咗，所以你會見到咧已經食煙啲人喉嚨係咁樣都可以話係嘅，係啊，所以有啲人食煙咗咧喉嚨乾涸啊，成日好似鹹上頸咁樣咧，就係呢一啲咩嘅嘢啦。OK 啊，咁你一回事啦就會係嗱，有冇得做手術清理翻？如果嗱呢個豬塊我要洗佢嘅話，我灌水捽佢打翻出嚟咯。但係問下你哋啦，你哋個肺可唔可以灌水啊？可以灌水係咪先？即係冇得呢個嗱，你見到有兩個窿嘅，即係兩條支氣管啦。而家咧我就沿住呢條支氣管一路剪落去 ，OK？嗱，完咗個。呢個咧就係食咗60支煙嘅豬肺，咁你可以拍埋一拼咧，你見到個效果就會好大分別。OK，一條氣管分別就係咁樣啦，同埋就玩住我哋睇下咯喎，呢邊咧比較尖啲嘅，但係睇翻呢一個位置咧，拼埋落去，你見到個分別就係有幾多公升啦，似乎呢一忽最啡色嘅，一拍落去咧。你又見到個效果啦。Nah, di dalam video tersebut, setiap rokok yang dihisap, maka kandungan asap dalam rokok akan mengendap di paru-paru dan membuat paru-paru berubah menjadi warna kekuningan, dan serta terdapat endapan berwarna hijau di dalamnya. Hal itu bisa kita bandingkan dengan paru-paru yang masih sehat. Jelas sekali terlihat perbedaannya. Semakin banyak batang rokok yang dihisap, maka paru-paru akan semakin rusak dan berubah menjadi warna hitam. Lalu, apa saja kandungan dari rokok itu sendiri? Mari kita bahas beberapa senyawa yang terkandung dalam rokok.
Yang pertama ada karbon monoksida. Karbon monoksida sendiri merupakan gas beracun yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Lalu yang kedua ada nikotin. Kandungan nikotin paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Fungsinya sebagai perantara dalam sistem syaraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Meski bersifat adiktif, nikotin bukanlah penyebab utama penyakit akibat kebiasaan merokok. Lalu yang ketiga ada tar. Kandungan tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tar terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. Lalu yang keempat ada benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang sehingga meningkatkan resiko terjadinya anemia dan pendarahan. Lalu yang kelima ada arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. Lalu yang ke-7 ada kadmium. Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Yang ke-8 ada amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Dalam jangka pendek, dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dalam jangka panjangnya, bisa menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan. Melihat bahaya kandungan rokok yang bersifat racun dan karsinogen berikut, sudah selayaknya kebiasaan merokok perlu dihentikan. Cobalah melakukan upaya untuk berhenti merokok, guna mencegah bertambah parahnya kerusakan yang terjadi di dalam organ di dalam tubuh. Lalu, ada dampak yang diakibatkan asap rokok bagi kesehatan. Rokok dianggap dapat membunuh karena di dalam asap rokok terdiri dari 4.000 bahan kimia dan 200 di antaranya bersifat racun. Antara lain karbon monoksida dan polisiklik aromatik hidrokarbon yang mengandung zat-zat pemicu terjadinya kanker seperti tar, benzopyrenes, fenilklorida, dan nikotin. Di samping itu, nikotin dapat menimbulkan ketagihan baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Dampak asap rokok pada orang dewasa sendiri, pada perokok aktif, berisiko terkena kanker paru-paru sebanyak 20-30%. Sedangkan untuk perokok pasif sendiri, berisiko mengalami berbagai penyakit serius seperti bronkitis kronis, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Dampak asap rokok pada ibu hamil sendiri, jika wanita hamil yang terpapar asap rokok bisa menimbulkan resiko
mengalami komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, atau bayi terlahir dengan berat badan rendah. Lalu dampak asap rokok pada anak-anak sendiri, bayi dan anak-anak yang sering menghirup asap rokok lebih beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti asma, infeksi telinga tengah, infeksi saluran pernapasan seperti ISPA, pneumonia dan bronkitis, alergi, meningitis, dan sindrom kematian bayi mendadak. Bahaya pada perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, tetapi menghirup asap rokok dari perokok aktif. Lalu, apa bahaya yang mengintai perokok pasif? Ketika seseorang merokok, sebagian besar asapnya dilepaskan ke udara, sehingga asap tersebut dapat dihirup oleh perokok pasif. Meski secara tidak langsung, perokok pasif bisa turut kena dampak buruknya juga. Semakin sering terpapar asap rokok, semakin tinggi pula resiko gangguan kesehatan yang mungkin dialami oleh perokok pasif. WHO memperkirakan terdapat lebih dari 7 juta kematian terjadi akibat penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok setiap tahunnya. Sekitar 8.900 kasus kematian tersebut terjadi pada perokok pasif di seluruh dunia. Menghirup asap rokok dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Terpapar asap rokok dapat menimbulkan gejala seperti mata iritasi, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan pusing. Sering menghirup asap rokok secara pasif dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%. Selain itu, perokok pasif juga meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan gagal jantung. Asap rokok yang dihirup juga dapat menyebabkan adanya pengerasan arteri, atau yang disebut dengan aterosklerosis. Hal ini dapat disebabkan oleh lemak, kolesterol, dan zat lainnya, seperti bahan kimia pada rokok yang terbentuk di dinding arteri. Pengerasan pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan arteri dan menghalangi aliran darah. Sementara itu, efek pada wanita hamil, terpapar asap rokok beresiko tinggi mengalami komplikasi seperti keguguran, bayi lahir mati, dan bayi dengan berat badan di bawah rata-rata. Melihat beberapa dampak yang ditimbulkan dari merokok, terdapat beberapa gangguan, kelainan, dan penyakit dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana penularannya terjadi melalui udara. Lalu ada faringitis, difteri, pneumonia, hiperkapnia, kanker paru-paru, dan hipoksemia. Lalu ada juga penyakit asfiksia, penyakit pulmonal obstruktif menahum atau PPOM, dyspnea atau sesak nafas, lalu apnea tidur, di mana kesulitan bernapas pada saat tidur, lalu ada influenza. Lalu ada usaha berhenti dari kebiasaan merokok. Yang pertama yaitu adanya motivasi, yakni tekad yang bulat untuk berhenti merokok. Lalu yang kedua yaitu berhenti merokok secara total atau mengurangi
jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Yang ketiga, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Keempat, tahan keinginan merokok dengan menundanya. Kelima, berolahraga secara teratur, seperti olahraga jogging, berlari, ataupun bersepeda. Yang kelima adalah mengelola stres. Untuk stres bisa menjadi salah satu alasan seseorang memilih untuk merokok, karena kandungan nikotin di dalamnya yang memberikan efek relaksasi dengan cepat. Meski demikian, beberapa penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok justru dapat membuat seseorang lebih mudah mengalami stres. Untuk meredakan stres sendiri, ubah kebiasaan merokok secara perlahan dengan melakukan beberapa aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, melakukan pijat terapi, atau bisa melakukan meditasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah asap rokok merupakan masalah penting karena berdampak buruk terhadap kesehatan, terutama pada sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Asap rokok dengan segala zat yang terkandungnya akan memberikan efek yang merugikan terhadap kesehatan. Besarnya paparan asap rokok yang terhisap bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kuantiti rokok yang dihisap serta pola penghisapan rokok tersebut. Faktor lain yang turut mempengaruhi antara lain usia mulai merokok, lama merokok, dan dalam hisapannya, dan lain-lain. Akibat paparan asap rokok ini sendiri tidak hanya terjadi pada perokok aktif saja, tetapi juga pada perokok pasif. Berhenti merokok merupakan cara terbaik menghindari dan mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh asap rokok. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.